Kiai Imad su'ul adab sama Rois Am PBNU. Lalu sampai kapan Kiai Imad akan berhenti membahas nasab para habaib alwi? Nah, inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kira-kira sampai kapan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani harus berhenti membahas nasab para habaib alwi? Karena gara-gara membahas nasab para habaib alwi, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dituding sebagai orang yang su'ul adab kepada Rois Am PBNU. Karena memang selama ini di dalam NU itu ada dua jabatan yang sangat sakral, yang sangat keramat, sehingga seluruh warga NU sangat takut, tunduk dan patuh, nurut, taat pokoknya. Ada dua jabatan di NU. Yang pertama adalah Rois Am PBNU. Yang kedua Rois Am Jatman. Rois Am Jatman itu Idarah Aliyah. Jadi ada dua jabatan inilah yang sangat sakral, sangat keramat, ditaati, ditunduki, dipatuhi oleh warga Nahdiyat. Yaitu yang pertama adalah jabatan sebagai Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, saat ini jabatan Rois Am PBNU itu dipegang oleh Ki Haji Miftahul Akhyar. Kemudian yang kedua ada jabatan lagi yang sangat sakral, sangat keramat, yaitu Rois Am Jatman, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, di pengurus pusatnya yaitu Idarah Aliyah. Dua jabatan ini sejak dari dahulu sangat sakral, sangat keramat, sangat menakutkan luar biasa. Namun mohon maaf, periode kali ini berbeda. Inilah periode kali ini sangat berbeda. Mengapa? Ya karena statement-statement mereka sendiri. Statement-statement mereka sendiri, dan mohon maaf, kemudian Rois Am Jatman Idarah Aliyah ini kan sudah mulai dibuka, disingkap oleh Allah Jalla Jalaluh. Pemalsuan makam-makam, terus kemudian omongannya yang ternyata berbolak-balik dan seterusnya. Sehingga sekali lagi kepengurusan di PBNU, jabatan Rois Amnya dan juga jabatan Rois Am Jatman Idarah Aliyah, kalau saat ini misalnya hilang kekeramatannya, hilang kesakralannya seolah-olah oleh sebagian warga Nahdiyat, ya jangan disalahkan warga Nahdiyat, jangan disalahkan warga NU-nya, karena memang yang memegang jabatan itulah yang membuat begitu, yang membuat sebab warga Nahdiyat tidak hormat, kurang hormat, bahkan hilang kehormatannya. Kalau seandainya dikatakan sebagai su'ul adab, ya bagaimana ini? Ya su'ul adab itu kan buruk adab kepada guru. Ini satu masalah sebenarnya, hanya satu masalah, tidak masalah yang lainnya, yaitu satu masalah tentang para habaib alwi. Nah, kalau seandainya misalnya pengurus besar Nahdlatul Ulama ini sepakat kompak jadi satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kemudian dipanggil dan kemudian dimintai pertanggungjawabannya, dan kalau bisa diiskali, harus ada saling debat, kemudian ada yang menguatkan begitu, sehingga betul-betul sangat kuat. Ini tidak dipanggil, tidak diinterogasi, tidak diajak debat, atau tidak diadakan penelitian bersama, kemudian sepihak mukul sana mukul sini, ini yang nggak adil. Kalau adil itu ya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan teman-temannya dipanggil bareng-bareng, duduk bareng-bareng. Ini masalah umat yang sangat sudah meresahkan. Jangan hanya tembak sana tembak sini, pukul sana pukul sini. Makanya harusnya didudukkan bareng, diajak musyawarah, atau memang diajak penelitian bareng begitu, supaya kompak, terjadilah kalimat yang sama, kalimatun sawa. Ini main seenaknya sendiri. Oleh sebab itulah pertanyaannya kepada seluruh pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sampai kapan kira-kira
Kiai Imad akan berhenti membahas nasab para habaib alwi. Ini pertanyaan ini adalah diajukan untuk dijawab oleh para pendukungnya. Karena walaupun misalnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani berjuang mati-matian sendirian, kalau sendirian ya untuk apa? Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu kan ingin mengangkat harkat dan martabat derajat para ulama dan kiai pribumi. Dengan cara bagaimana menunjukkan siapa itu para habaib alwi sebenarnya. Sehingga sangat arogan di Indonesia, maka perlulah diteliti. Nah, setelah diteliti ternyata hasilnya begitu. Makanya para kiai dan santri ulama Indonesia enggak boleh nih memiliki mental inlander. Jadi kita harus betul-betul memiliki mental jiwa sebagai seorang pejuang, pemimpin di negeri sendiri. Siapapun yang datang di Indonesia harus sebagai tamu. Tamu itu harus baik, menghormati pemilik rumah. Nah, sekali lagi nih pertanyaannya, sampai kapan Kiai Imad akan berhenti membahas nasab para habib alwi? Yang pertama, apakah sampai para habib alwi dengan ikhlas dan sukarela mengakui bahwa mereka bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Nah, ini kalau seandainya opsi yang pertama ini, pilihan yang pertama ini, kalau para habaib alwi sendiri dengan ikhlas dan sukarela mengakui bahwa mereka memang bukan sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, ada konferensi pers begitu atau tulisan atau pernyataan di video diviralkan, ya mungkin selesai opsi pertama ini, dan itu damai, sangat bagus, ya sangat bagus. Atau opsi yang kedua, pilihan yang kedua itu sampai pemerintah melarang, ini melarang berarti dengan paksa, ini melarang pada habaib alwi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya pemerintah dalam hal ini adalah menteri agama, ini sampai memunculkan peraturan melarang para habaib alwi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, berarti ini kan ada unsur pemaksaan. Artinya para habaib alwi itu sebenarnya masih kekeh meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Tetapi kalau seandainya opsi yang kedua ini dikeluarkan oleh Menteri Agama RI secara resmi, ya mungkin Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani akan berhenti membahas masalah nasab. Atau mungkin opsi yang ketiga, pilihan yang ketiga ini, sampai rakyat Indonesia terutama warga Nahdien Nahdiyat demonstrasi besar-besaran di Rabithah Alawiyah nih, melarang para habaib alwi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau opsi yang ketiga ini ya sangat rusak ini. Oleh sebab itulah jangan sampai opsi yang ketiga ini terjadi. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.